kalian semua. Nah, teman-teman, ingin minta maaf jika seandainya ada sedikit-sedikit yang tidak cocok atau yang mengena di hati teman-teman semua. Mimin minta maaf. Semoga kedepannya kita bisa merubahnya dengan baik. Baik, kita lanjutkan dengan cerita novel kita. Oke, let's go. Bab 73-74. Montir cantik milik CEO. Kenapa kita harus keluar? Pokoknya aku mau masuk. Aku tidak suka jika Leo hanya berdua dengan montir itu. Aku tidak rela. Ucap Nyonya Inara dengan nada suara yang begitu kesal bercampur kecewa pada suaminya. Baru saja hendak masuk kembali ke dalam ruangan Leo, Tuan Peter langsung mencegahnya dengan tatapan tajam. Inara, kenapa kamu tidak bisa memahami apa yang diinginkan anakmu sendiri? Jangan kamu pikir, karena aku mencintaimu aku tidak bisa berlaku tegas. Leo jadi begini juga karena kamu. Dek, tatapan Nyonya Inara berubah menjadi keruh. Tidak menampik, ada gejolak hebat yang menggila di jiwa wanita itu. Namun sekuat tenaganya Nyonya Inara menyembunyikan rasa itu dari sang suami dengan memaksakan memberi seulas senyum. Hanya karena membela montir itu suaminya tega membentaknya di muka umum seperti ini, ya walaupun tidak ada satu makhluk pun di koridor itu selain mereka berdua. Wanita itu merasa harga dirinya sangat terluka. Namun detik selanjutnya Nyonya Inara langsung melangkah pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sakit. Saat tak ada siapapun yang berpihak padanya. Padahal sebagai seorang ibu dirinya hanya ingin yang terbaik untuk Leo. Bak sembilu yang baru saja menikam ulu saat itu juga Nyonya Inara menjatuhkan air matanya dalam posisi membelakangi Tuan Peter yang masih membeku di tempat. Entah apa yang dipikirkan pria itu, namun sepertinya dia enggan untuk mengikuti sang istri yang raganya sudah menghilang masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Nyonya Inara lantas mengambil selembar tisu yang ada di dalam tas jinjingnya. Tas dengan logo huruf H besar yang menjadi ikon benda tersebut. Setelah air mata yang membasahi kedua pipinya dia hapus dengan kasar, Nyonya Inara kembali merogoh tasnya lalu mengambil benda pipih miliknya dari dalam tas tersebut. Usai menghubungi seseorang, senyum kembali terukir di wajah wanita itu. Kita lihat. Apa neraka yang akan aku bawa masih mampu membuat montir itu mempertahankan hubungannya dengan putra kita. Batinnya mengulas senyum licik. Jangan salahkan kenapa tekad Nyonya Inara semakin bulat untuk memisahkan Leo dan Alexandra, tentu karena ucapan suaminya yang barusan. Nyonya Inara ingin membuktikan pada pria yang sudah menemaninya selama lebih dari 1/4 abad itu, bahwa Ale memang tidak pantas untuk bersanding dengan Leo. Meskipun cantik dan kini penampilannya sudah berubah, namun tidak menghilangkan kenyataan bahwa wanita itu hanya seorang montir, dan tak setara dengan nama besar keluarga Barus. Setelah pintu lift terbuka, Nyonya Inara langsung melangkah keluar menuju salah satu spot di rumah sakit ini untuk menunggu seseorang yang dinantinya. Sementara itu di sisi lain rumah sakit. Lebih tepatnya di ruangan dokter umum yang menangani proses visum Aleta. Berapa lama dokter sampai hasil visumnya keluar? Tanya Aleta yang masih didampingi oleh pihak penyidik dan pengacara. Setelah mendengar penjelasan dokter, kini Aleta dan pengacara bawaan Alexandra bersiap keluar dari ruangan dokter tersebut. Pak Angga. Aleta kembali mematung saat membuka pintu ruangan sudah terbuka sempurna ada Angga yang berdiri mematung sambil bersandar di tembok tepat di samping pintu ruangan tersebut. Maaf Nona Aleta. Saya pamit dulu, nanti saya akan mengabari Anda dan Nona Evelyn mengenai hasil visum dan kelanjutan kasus ini. Angga menautkan alisnya mendengar ucapan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun yang Angga yakini pria tersebut adalah seorang lawyer, terlihat dari pin advokat yang menempel di jas sebelah kiri dada orang itu. Baik, Pak Danu. Terima kasih. Aleta menerima uluran tangan Pak Danu sambil mengucapkan terima kasihnya. Pak Danu adalah salah seorang lawyer yang handal dan sudah malang melintang di dunia hukum selama lebih dari 2 dekade.
Alexandra mengenal pria itu sebab Pak Danu adalah teman baik dari Datsak. Dan tentu Ale meminta bantuan dedinya untuk mencarikan lawyer agar bisa membantu menangani kasus yang tengah dihadapi teman barunya, yaitu Aleta. Bisa kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Visum apa? Dan kenapa kamu berhubungan dengan pengacara itu? Angga menarik tangan Aleta lalu membawanya duduk di salah satu kursi besi yang tersedia di rumah sakit itu. Tentu dia penasaran. Apapun yang terjadi pada Aleta, Angga merasa berhak untuk mengetahuinya, sebab Angga sudah melabuhkan hatinya pada wanita itu. Tinggal menunggu waktu saja sampai dia benar-benar berani untuk mengungkapkan perasaannya pada Aleta. Apa itu penting? Tanya Aleta yang mencoba dengan keras menahan agar air matanya tak jatuh lagi. Kasus KDRT yang dialaminya telah membuat hatinya remuk redam. Saat ada yang bertanya entah kenapa air matanya selalu luruh begitu saja tanpa izinnya. Dan setiap hal itu terjadi, Aleta selalu merasa dirinya lemah. Maaf. Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Pak Angga. Permisi. Aleta bangun lalu berniat untuk pergi meninggalkan Angga. Wanita itu sudah tidak kuat ingin segera menumpahkan air matanya. Rasa sesak yang Aleta rasakan tak terkira lagi jika mengingat kejadian selama 2 tahun terakhir. Hidup bagaikan burung dalam sangkar. Meski boleh pergi bekerja, namun Aleta tak pernah diizinkan untuk keluar rumah usai bekerja oleh suaminya. Sementara sang suami yang baru di PHK 1 bulan setelah menikah kini menjadi tanggungannya juga. Aleta tidak menyangka harus menghidupi suami toksiknya itu sampai 2 tahun lamanya. Semenjak di PHK itulah sang suami jadi temperamen. Pria itu sama sekali tak bisa menahan diri untuk tidak menyakiti Aleta, istrinya sendiri. Jika Aleta memintanya untuk mencari pekerjaan lagi, pria itu akan mengatakan dengan lantang bahwa buat apa dia bekerja kalau akhirnya kena PHK. Jadi sejak saat itu Aleta menjadi tulang punggung rangkap pembantu sekaligus istri yang harus melayani urusan batin suami gilanya itu. Aleta sudah pernah meminta talak pada suaminya tersebut, namun satu tamparan langsung mendarat di pipi mulusnya. Pria itu secara membabi buta memukuli Aleta dalam keadaannya yang mabuk berat. Sudah tak terhitung jumlahnya berapa banyak Aleta sudah berkorban, berapa banyak luka yang berbekas di tubuh Aleta. Aleta yang memang menguasai dunia make up, dia mampu memanipulasi luka-luka yang ada dengan polesan make up hingga tak ada seorang pun yang pernah melihat bekas lukanya. Hingga sampai di satu titik, pria itu mengancam akan membunuh kedua orang tuanya, yang sudah sepuh itu, jika Aleta tidak mau melayani dan memberikan haknya sebagai suami. Aleta yang buntu akan ancaman itu pun mau tidak mau menyerahkan tubuhnya untuk dijeastrisma oleh suaminya tersebut. Meski dengan derayan air mata, Aleta tetap menjalankan kewajibannya. Dan jangan tanyakan apakah Aleta men 1 kemati setiap sentuhan dari suaminya itu, karena meskipun halal namun Aleta merasa jijik dijamah oleh tangan yang selalu melayangkan kesakitan di tubuhnya. Bahkan tak jarang demi membersihkan tubuhnya Aleta sampai berendam hingga berjam-jam di dalam bathtub. Tunggu. Suara bariton Angga mampu menghentikan langkah kaki Aleta. Angga pun secepatnya segera menghampiri Aleta kembali. Tidak bisakah kamu berbagi masalahmu denganku, Aleta? Tak seperti tadi, kini Angga sudah menurunkan nada suaranya. Aleta terdiam beberapa saat. Bukan tak ingin bercerita, tapi Aleta bingung harus memulai dari mana. Tiba-tiba Aleta membuka 2 kaensing kemeja yang dipakainya, lalu menurunkan bagian kerah sebelah kanannya sedikit, hingga menampakkan bagian esensit 1F di D4 da bagian atasnya. Dek. Angga terpaku dengan mata yang membulat, seakan sebentar lagi kedua bola matanya itu lepas dari tempatnya. Lebam kebiruan dengan pola yang sangat besar. Bahkan itu terlihat seperti luka yang baru saja terjadi. Apa ini sudah cukup menjawab pertanyaanmu tadi, Pak Angga? Tanya Aleta yang masih setia memperlihatkan sedikit bagian tubuhnya itu. Angga yang sudah tersadar kembali langsung menarik baju Aleta, dan segera mengancingkannya kembali.
Nafasnya tiba-tiba memburu. Ada sesak yang masuk ke rongga D4 pria itu. Siapa yang berani menyakitimu, Aleta? Katakan padaku. Entah sejak kapan kedua manik Angga sudah memerah. Rahangnya mengeras bahkan suara gemertak gigi sampai terdengar di telinga Aleta. Bulir kristal bening yang sudah mengembun itu akhirnya menetes juga. Aleta kembali menangis. Cepat katakan padaku, siapa yang melakukan itu semua padamu? Saat ini Angga benar-benar marah. Dia tidak terima wanita yang sudah menempati satu ruang kosong di hatinya dibuat terluka separah itu. Angga tidak akan membiarkan siapapun lolos. Pria ataupun wanita, Angga tidak peduli. Yang jelas dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Cepat katakan Aleta. Jangan diam saja. Angga kembali berkata tak sabaran. Memaksa Aleta untuk menyebutkan satu nama orang yang telah menyakitinya itu. Suamiku. Bab 74. Sudah 1 jam Alexandra berada di ruang perawatan Leo. Dan selama 1 jam itu pula sudah banyak yang mereka bicarakan termasuk mengenai alasan Leo tak menjemputnya kemarin. Jangan tanyakan betapa terkejutnya Ale mendengar kabar bahwa Lintang dipaksa menikah, di hari yang sama saat wanita itu ketahuan berbadan 2 oleh keluarga besar. Lintang sudah melangkah terlalu jauh. Padahal melihat dari sepak terjangnya di dunia modeling, Ale merasa Lintang akan menjadi model papan atas yang tak terkalahkan. Tapi jika sudah begini apakah nantinya Lintang bisa kembali lagi bersinar atau malah terpuruk dengan nasibnya yang tak beruntung ini? Memikirkannya saja mampu membuat Ale jadi iba. Meskipun Lintang berdiri di barisan Nyonya Inara, yang mana mereka sama-sama tidak menerima dirinya, namun bagaimanapun juga sisi kemanusiaannya membuat Ale tetap merasa kasihan pada wanita itu. Setelah percakapan yang cukup panjang, saat ini Ale tengah menyuapi Leo, semangkuk sup dan beberapa menu sehat lainnya yang dibawakan oleh salah seorang suster beberapa menit lalu. Wanita itu duduk di sisiran, yang tempat Leo berbaring. Kenapa? Jangan melihatku seperti itu. Sedari tadi memang Ale sangat malu terus ditatap oleh Leo. Tatapan teduh itu begitu memabukkan, membuat asteris rahnya terus berdesir tak karuan. Ale pun memalingkan wajah, menunduk lagi ke arah mangkuk sup yang berada di tangannya. Memangnya kenapa? Lagi pula yang aku tatap wajah kekasihku sendiri. Jawab Leo sekenanya, namun ukiran bulan sabit terbit di bibir pria itu. Hatinya merasa bahagia sekali bisa menatap Alexandra lagi seperti ini. Satu momen yang dirindukannya sejak kemarin. Tiba-tiba, kriet, pintu ruangan Leo dibuka dari luar. Baik Ale maupun Leo langsung menoleh ke arah pintu, mereka sama-sama ingin melihat siapa yang berani masuk ke ruangan tersebut tanpa mengetuk pintu itu terlebih dulu. Bahkan Leo sudah memberi peringatan pada nakes yang tadi membawa makanan untuknya, siapapun yang akan masuk ke ruang perawatannya harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk, meski itu dokter sekalipun. Ale beranjak dari duduknya saat melihat ada 3 wanita yang masuk ke ruangan Leo, salah satu di antaranya tentu sang ibunda pria itu, Nyonya Inara. Sementara 2 lainnya tentu Ale sangat kenal betul, dia adalah Nyonya Sophie dan Vanya, putrinya. Tapi kenapa Nyonya Inara datang bersama ibu dan adik tirinya? Ale tak mau ambil pusing. Lagi pula Ale sudah mendengar bahwa Vanya memanglah kandidat terkuat yang dijodohkan Nyonya Inara untuk sang putra. Sebab biasanya Leo tak pernah bertemu untuk kedua kali dengan wanita di kencan butanya selain dengan Vanya. Sama seperti Ale, Nyonya Sophie dan Vanya pun nampak terkejut dengan kehadiran Alexandra di ruangan itu. Sebab Nyonya Inara tidak mengatakan apapun pada mereka bahwa sudah ada Ale di sana. Di sambungan telepon yang terhubung dengan Nyonya Sophie, Nyonya Inara hanya mengatakan bahwa Leo tengah dirawat di rumah sakit. Dan umpannya berhasil, Nyonya Sophie langsung mengatakan akan menjenguk Leo bersama dengan Vanya yang kebetulan ada di rumah karena tidak ada jadwal pemotretan hari ini. Namun sedetik kemudian, ibu dan anak itu berpura-pura tidak mengenal Ale. Mereka sungguh kompak, bahkan tanpa merencanakannya terlebih dulu.
Kak Leo. Ya ampun Kak. Kakak kenapa? Fanya memulai aktingnya. Wanita itu menampilkan muka sedih di hadapan Nyonya Inara dan Leo. Dengan cepat Fanya kini sudah berada di sisi kanan Ran yang Leo. Jeng, kenapa Leo bisa dirawat seperti ini? Memang apa yang terjadi? Tanya Nyonya Sophie seolah peduli dengan keadaan Leo. Tentu saja itu karena terlalu sibuk memikirkan seseorang yang tidak penting. Jelek. Ale menyadari siapa yang dimaksud Nyonya Inara. Tentu saja dirinya, memangnya siapa lagi? Sebab Nyonya Inara menjawab pertanyaan Nyonya Sophie namun kedua maniknya menatap Ale dengan sinis. Momi. Leo memekik tak terima. Sepertinya memang mominya belum tahu siapa Ale sebenarnya. Dan Leo pun meyakini bahwa mominya juga tidak mengetahui hubungan antara kekasihnya dengan Nyonya Sophie dan Fanya. Apa? Tantang Nyonya Inara menatap tajam putranya. Jeng. Sudahlah. Tidak usah memarahi Leo. Jika Leo tidak menginginkan Fanya dan aku berada di sini, tidak apa-apa kami akan pergi. Nyonya Sophie kini berubah sedih. Astaga, aktingnya benar-benar keren. Wanita itu bisa merubah ekspresi wajahnya hanya dalam beberapa detik saja. Iya, Tante. Tidak apa-apa. Yang terpenting aku sudah bisa melihat keadaan Kak Leo. Lagi pula di sini juga sudah ada pacar Kak Leo. Fanya ikut bergabung dalam drama yang ibunya buat. Wanita itu kini berjalan kembali menghampiri sang ibu lalu berdiri tepat di sampingnya. Ayo Bu kita pulang saja. Fanya melingkarkan tangannya di lengan sang ibu, lalu mengajak ibunya untuk segera melangkah keluar dari ruangan itu. Tidak. Kalian tidak boleh pergi kemanapun. Yang seharusnya pergi itu dia. Tunjuk Nyonya Inara dengan garang. Fanya dan Nyonya Sophie pun tak jadi pergi. Mereka berbalik lalu kembali menatap dengan wajah inosen pada Alexandra, yang masih berdiri mematung di samping Leo. Dan kamu salah Fanya. Dia bukan pacar Leo. Leo belum punya pacar. Tidak. Kamu benar Fanya. Aku sudah punya kekasih. Dan wanita ini kekasihku. Tiba-tiba Leo kembali bersuara memotong ucapan mominya. Tangannya yang terpasang selang infusan menggenggam erat jemari Alexandra yang berdiri di sampingnya. Ale menatap Leo dengan tatapan yang entah apa artinya. Tapi keluarga tak merestui mereka. Sahut Nyonya Inara lagi tak mau kalah. Ada senyum yang tertahan di kedua wajah wanita yang sekali lagi satu barisan dengan Nyonya Inara. Mereka cukup puas mengetahui bahwa Ale tidak diterima oleh ibu dari Leo itu. Dan itu artinya Fanya masih punya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Barus. Keluarga mana maksud Mom? Aku rasa hanya Mom yang tidak merestui hubungan kami. Ya, aku memang tidak merestui hubungan kalian. Sampai kapanpun aku tidak sudi memiliki menantu yang hanya seorang montir. Itu memalukan. Tegas Nyonya Inara menatap Nyalang Ale tanpa mengedipkan matanya. Dek, Fanya dan Nyonya Sophie sontak saling melirik. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Nyonya Inara tadi. Montir? Tanya Fanya pada ibunya tanpa suara. Dia hanya menggerakkan bibirnya saja untuk mengucapkan kata itu. Nyonya Sophie pun menggeleng tak mengerti. Evelyn montir? Apa jangan-jangan Inara tidak tahu siapa Evelyn sebenarnya? Kalau benar begitu bisa gawat kalau seandainya dia tahu Evelyn adalah anak tiriku. Mom. Leo kembali berteriak dengan penuh penekanan. Namun saat dia akan melanjutkan kalimatnya, Ale sudah lebih dulu menahan tangan Leo, kemudian menggeleng cepat seakan meminta Leo tak memberitahukan siapa dia sebenarnya. Jika sudah waktunya, Ale ingin Nyonya Inara tahu dengan sendirinya. Kedua netra Ale sudah berembun. Tak mungkin dia tak merasa sedih. Mengorbankan perasaan berkali-kali karena Nyonya Inara yang lagi-lagi tak merestuinya hanya karena alasan tak masuk akal. Ya Tuhan, mataku. Tolong jangan sampai kamu menangis. Walau sakit hati yang aku rasakan sedang hebat-hebatnya sekarang. Aku ingin terlihat kuat di depan semua orang, terutama di depan mereka yang memposisikan diri sebagai musuhku.
Batin Ale menguatkan hatinya kembali. Ale meletakkan mangkuk sup yang sejak tadi masih berada di tangannya yang lain. Lalu wanita itu pun melepaskan genggaman tangan Leo dari jemarinya. Alexandra melangkah mempersempit jarak antara dirinya dan Nyonya Inara. Aku sudah banyak melihat orang-orang hebat dan sekarang aku tahu orang yang paling hebat. Orang yang paling hebat adalah orang yang tidak sombong dan selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Nyonya Inara melebarkan matanya menatap Alexandra semakin sengit. Dan Anda tidak termasuk ke dalamnya, Nyonya. Sambung Ale seraya membalas tatapan itu tak kalah tajam. Sebelum Nyonya Inara membuka kembali mulutnya untuk bicara lagi, Ale sudah lebih dulu pergi dari ruangan itu tanpa pamit. Nyonya Sophie dan Vanya sampai terkejut Alexandra berani bicara seperti itu pada Nyonya Inara. Harus diakui nyali Alexandra cukup besar, berani melawan ucapan anggota keluarga Barus. Jangan membuatku membencimu, Mom. Leo menarik selang infusannya dengan kasar, lalu turun dari ran, yang itu menatap nanar Mom Inara kemudian melangkah cepat menyusul kekasihnya. Baru saja berbaikan. Sudah ada lagi cobaan yang membuat hubungan mereka kembali merenggang. Sayang, tunggu. Leo setengah berteriak sambil berlari mengejar Ale yang kini berada di depan lift. Ale menoleh dengan kedua irisnya yang kembali mengembun. Jika Ale berkedip barang sekali saja, sudah dapat dipastikan bendungannya akan kembali jebol. Dan air mata akan menganak sungai mengalir di kedua pipinya yang tirus. Grab. Leo langsung menarik Ale dalam P3 lukannya. Ya. Memang itulah yang Ale butuhkan saat ini. Sebuah pelukan tanpa banyak pertanyaan. Setelah beberapa saat, Leo kembali melonggarkan P3 lukannya yang bertepatan dengan pintu lift yang terbuka kembali. Leo menggenggam tangan Ale lalu bersama-sama masuk ke dalam lift itu. Ale mengerutkan keningnya. Kamu tidak perlu mengantarku. Kamu harus banyak istirahat. Ucap Ale khawatir. Leo menggeleng. Aku sudah punya obatnya. Sahutnya seraya mengangkat ke atas tangan Ale, yang masih dia genggam erat sambil menaik turunkan alisnya menggoda. Ake terkekeh geli, membuat senyum kecil terukir di bibirnya. Cantik. Gumam Leo kecil menatap Ale penuh cinta. Leo, apa kamu marah dengan sikapku pada ibumu tadi? Tanya Ale random. Dia penasaran apa Leo tersinggung Ale mengatakan hal yang tentu menyakitkan bagi ibunya. Leo menggeleng kecil. Maaf. Aku memang tak sebaik yang kamu kira, Leo. Ale menunduk sedih. Leo tersenyum lalu mengangkat dagu Ale agar wanitanya itu kembali melihat ke arahnya lagi. Momiku memang sudah sangat keterlaluan. Dan kamu tahu, aku bersyukur karena kamulah wanita yang dikirim Tuhan untukku. Aku yakin jika wanita lain dia akan langsung menyerah karena perlakuan Momi yang seperti itu. Terima kasih kamu sudah kuat dan tidak pergi meninggalkanku. Ale menyunggingkan senyumnya. Dan entah siapa yang memulai, tiba-tiba saja kedua benda kanyal mereka sudah saling bertaut. Ale memejamkan kedua netranya sesaat, satu kemati momen yang pertama kali dia rasakan sepanjang hidupnya. First kiss. Memang mereka tidak saling M-4P, hanya menempelkan B1 bir saja. Naluri kelelakiannya memang menginginkan lebih, namun tempatnya tidak memungkinkan. Setelah B1 bir mereka terlepas, Leo mengusap B1 bir Ale dengan ibu jarinya. Kita lanjutkan nanti. Ucap Leo yang membuat kedua pipi Ale bersemu merah. Mereka berdua pun keluar dari lift itu tanpa melepaskan tautan jemari mereka. Seakan ingin mengatakan pada dunia bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Sudah. Sampai sini saja. Ale menahan tangan Leo agar pria itu berhenti melangkah. Yang mana mobilmu? Tanya Leo saat langkah mereka sudah berhenti di depan halaman parkir rumah sakit. Dari mana kamu tahu aku bawa mobil? Tanya Ale memicingkan mata curiga. Leo mengedikan kedua bahunya sambil tersenyum simpul. Setelah itu Leo menadahkan tangan, meminta Ale untuk memberikan kunci mobilnya.
Ale merogoh tasnya dan mengambil benda yang diminta Leo. Bip, bip, itu. Leo tersenyum lebar saat alarm itu berbunyi pada salah satu mobil yang terparkir di hadapannya. Leo, tunggu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus kembali ke kamar. Ale yang langkahnya sudah terseret oleh Leo tak mampu menahannya lagi. Leo membuka pintu penumpang bagian depan. Untuk apa aku kembali ke sana sedang kamunya tak ada? Aku ingin bersamamu saja. Aku rindu. Gumam Leo dengan tatapan sendu. Ya sudah. Tapi aku saja yang menyetir, ya. Leo menggeleng, Big no, baby. Sahutnya dan di detik selanjutnya, Leo mendorong tubuh Ale lembut hingga memaksa tubuhnya untuk masuk dan duduk di kursi penumpang itu.